Beberapa kali tadi ada miskomunikasi antara Hoki, Alexa. Gue belum melihat juga bagaimana penampilan terbaik dari Reiko Rodriguez juga. Dari Persita masih melambung jauh, terbang tinggi di atas gawang. Gua ngerti bang, kalau emang tim yang kita sayang itu kalah, apalagi kalahnya 4 kali beruntun. Waduh, Dengan skor yang sama. waduh, gak bisa nyetak gol ya. Rasanya nggak enak ya pasti ya. Yo penggibah, bersama dengan kita berdua ada Jala, Japur dan Labib. sekarang kita sudah pas banget nih di depan dari Selamat Datang di Kota Serang, Provinsi Banten ya. Jadi artinya kita udah ada di Puspem Kota Serang. Yes. Kita mau kemana sih, Pur? Kita di episode kali ini pastinya berbeda dari episode-episode sebelumnya karena kita ada di Gibahnya Stadion. Di banyak stadion lagi ya? Yes. Berarti di stadion yang sama, di episode sebelumnya kita kan di Banten International Stadium. Ya, nah sekarang kita ke Banten International Stadium lagi dan pastinya untuk di episode kali ini kita punya kesempatan untuk menyaksikan laga yang sangat sengit nih, Bib. Iya, laga antara Persita Tangerang Yes. lawan Bali United. Wow, yang pasti ini seru banget karena kedua tim ini punya kepentingan ya. Kepentingannya adalah untuk memperebutkan dan juga untuk bisa menyodok beberapa tim-tim yang ada di posisi atas mereka. Betul. Kandang mereka Stadion Indobilk Arena Iya. lagi direnovasi. Betul. Karena kemarin sempat kena musibah. Yes. Ada angin yang cukup kencang yang sedikit merusak atap di tribun VIP dari Indobilk Arena. Wah. Ya udah kalau begitu ya. Penggibah, langsung aja ikutin perjalanan dari Jala, Japur, dan Labib menuju ke Banten International Stadium. Here we go! Oke Penggibah, sudah bersama dengan Medi ya, yang Iya. merupakan supporter koordinator ya. Iya. Dari Medi melihat bagaimana Persita Tangerang ketika tampil di Banten International Stadium. Kalau tampil di bis, gimana supporter sih fine-fine aja. Bahkan kita sebenarnya bisa grab market yang di daerah sini. Karena kan supporternya Persita tuh jujur aja di mana-mana ya, kalau di Banten, Tangerang tuh banyak. Betul. Jadi kalau kita lihat tuh mereka juga antusias juga ketika main di bis gitu. Penyesuaian apalagi juga terkait dengan ya marketing education gitu, sponsor. So far gimana Medi? Kalau untuk sponsor sendiri dan nggak ada perubahan balik lagi Nggak ada karena perubahan, ya? tadi aja ada sponsor kita Indomilk datang terus jadi hampir semua, jadi sponsor juga nggak ada masalah gitu karena dia juga bisa grab market yang ada di Banten itu sendiri gitu. Target realistis Persita di akhir musim posisi berapa? Target realistis ya pasti kita kan maunya ya istilahnya 5 besar lah ya. Amin. Besar. Cuman kita coba bismillah lah di 6 laga terakhir ini kita usahakan semaksimal mungkin. Tadi juga habis ngobrol juga sama pemain dan balik lagi ke manajer karena kita sering tektokan, kita berharap kita bisa ngambil bersih di 6 laga terakhir ini. Insya Allah doain aja terbaik. Yes, good luck Medi ya. Ya. Kalau begitu Sobat Penggibah, kita mau langsung aja masuk ke dalam karena bentar lagi match akan dimulai. Kita nonton ya. Yes. Persita. Apa nih? Oke, Penggibah, sekarang ini kita sudah berada di dalam dari Banten International Stadium. Betul. Di Tribun Barat dan ini view-nya pas banget ya. Kita Mantap, menikmati cakep keindahan ini. lapangan, menikmati warna jersey yang kontras pastinya karena Persita Tangerang menggunakan jersey ungu kebanggaan mereka menghadapi Bali United menggunakan jersey putih merah putih. Labib. Bali datang ke bis pada sore hari ini dengan modal yang sangat luar biasa. Kita Ya. bahas bahkan di Kapten Iwayan Dipta mereka berhasil meluluhlantakan PSBS Biak Malut United. Sedangkan Persita sempat ada di papan atas tapi sempat turun. Tapi dalam upayanya lagi sekarang untuk mempertahankan posisi di 10 besar. Ya. Jadi menurut gua ini akan menjadi laga yang sangat seru, laga yang cukup seimbang. Mungkin akan ada jual beli serangan. Bung, saya melihat ada sosok Oh ya, Cia. Taipei Yashida. Yes. Ini pemain yang punya kemampuan tendangan bebas atau free kick yang sangat mematikan. Dan jangan lupa on the ball quality-nya dia juga bagus di atas Yap, rata-rata. yap. Ada Rahmat Ji atau Rahmat Arjuna juga ya. Alright, kalau begitu langsung aja kita menuju ke bola yang sudah ada di tengah lapangan. Let's go! Kalau kopi udah diaduk, Tandanya? kita tonton pertandingan di Super League.
Oke, pengibah babak pertama udah selesai dan seperti dugaan kita bahwa kedua tim sama-sama alot dan secara kualitas juga seimbang. Iya. Pendekatan taktikal seperti apa yang perlu buat dirubah di babak kedua? Karena tadi gue sempat singgung ya, apabila bagi Persita 0-0 babak pertama itu sedikit kerugian karena mereka tampil di kandang. Iya, gue lihat yang pasti harus ada intensitas serangan yang lebih baik lagi ya. Tadi sebenarnya lini tengah yang digawangi oleh atau dikomandoi oleh Pablo Ganet dan juga Ramon Bueno cukup solid walaupun mendapatkan gempuran hingga membuat Bali tadi memanfaatkan lebar lapangan untuk masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Persita. Tapi gue masih menyoroti bagaimana kerjasama tim di sepertiga akhir pertahanan lawan. Beberapa kali tadi ada miskomunikasi antara Hoki, Alexa. Gue belum melihat juga bagaimana penampilan terbaik dari Reiko Rodriguez juga. Sobat Penggibah, kita lanjut untuk menikmati view yang ada di Banten International Stadium Dan tentunya keseruan pertandingan di babak kedua. Yes, let's go. Here we go. Dari Persita masih melambung jauh, terbang tinggi di atas gawang. Tapi yang proaktif. Penalti. Ya. Wow. Apes. Ini apes sih. Apes. Ini apes kalau memang ternyata ujung-ujungnya penalti. Menyiapkan langkah pembukanya. Campos! Campos! Kiri. Campos berhasil membuka kedudukan bagi Serdadu Tridatu. 1-0 tadi. Usai sudah persaingan antara tuan rumah Persita menghadapi Bali United dan sesuai dengan prediksi di mana babak kedua akan ada yang mencetak gol dan iya, betul, yang mencetak gol akan tetapi adalah Bali United melalui sepakan titik putih yang berhasil dieksekusi oleh Campos. Betul, bagaimana tadi prosesnya juga ada handsball ya yang dilakukan pemain Persita, tapi yang menarik adalah babak kedua saya prediksi akan berjalan sangat menarik, berjalan sangat seru dan terbukti walaupun hanya 1 gol tapi penampilan kedua tim cukup menghibur walaupun memang yang menjadi PR adalah konversi peluang yang belum optimal. Tapi tadi ada gol dari Bali United yang sempat membuat Persita tersengat dan akhirnya ada adjusting dari coach Carlos Peña yang membuat penampilan Persita sedikit lebih baik walaupun hasilnya masih minor. 4 game 4 kekalahan dengan hasil identik 1-0. Ini jelas pukulan telak bagi Persita yang kita tahu sempat ada di 5 besar dan sekarang Bali United pelan-pelan merangsek ke posisi lebih baik lagi. Bahkan dengan hasil ini Bali United berhasil menggeser Persita Tangerang karena sebelum pertandingan dimulai hanya selisih 2 poin aja. Betul, Persita sekarang drop ke posisi 9 sedangkan Bali United berada di peringkat ke-7. Gibah Nyetadion bisa kembali lagi untuk menemani sobat penggibah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau kamu mau punya request kita besok Nyetadion kemana lagi, bisa langsung aja drop di kolom komentar. Style mana yang pengen kita sambangi, GBK, GBLA, JIS, GBT, Mago Harjo, tulis di kolom komentar. Alright, kita pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Gimana kalau menurut kalian yang menikmati laga di sore hari ini, pertandingannya gimana? Sengit sih kelihatannya, emang seru lah, pertandingannya cukup berjalan lancar, terus sama-sama saling menyerang juga ya. Seimbang ya berarti ya. Gua ngerti bang, kalau emang tim yang kita sayang itu kalah, apalagi kalahnya 4 kali beruntun. Waduh. Dengan skor yang sama. Waduh. Gak nyetak gol ya. Rasanya nggak enak ya pasti ya.